Halo, kembali lagi dengan saya Rio. Jadi hari ini saya akan membuat video tips bagaimana cara membeli persediaan makanan yang dapat disimpan lama di dalam rumah, sehingga kita lebih mengurangi intensitas kita untuk keluar rumah. Nah, selain ini peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kita juga wajib untuk stay at home agar kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19 atau yang lebih kenal dengan virus corona. Nah, jenis makanan yang pertama adalah jenis makanan yang dibekukan, misalnya nugget yang dibekukan, terus misalnya sosis yang dibekukan gitu. Jadi makanan-makanan yang dibekukan atau disimpan di freezer itu bisa jadi alternatif pilihan pertama. Selain disimpan dalam freezer bisa jangka waktunya lebih lama, dan penggunaannya juga kita dapat kontrol gitu. Pada saat kita menggunakannya, kita dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian jenis makanan yang berikutnya adalah jenis makanan yang diawetkan, atau misalnya bisa dikeringkan, diasinkan, atau diasapi seperti itu. Misalnya ikan asin, ikan puri kering, dendeng rusa atau dendeng sapi, udang kering, atau mungkin makanan yang diawetkan yang lainnya seperti itu, tergantung dari daerah masing-masing seperti itu. Kemudian membeli makanan yang diawetkan ini kita juga harus perhatikan cara penimpanannya seperti itu agar tidak mudah busuk. Dia harus disimpan di tempat yang kering atau disimpan sesuai dengan cara penyimpanan dari jenis-jenis makanan tersebut agar lebih lama disimpan seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, makanan yang dikemas di dalam kaleng. Jadi makanan yang dikemas di dalam kaleng ini adalah salah satu jenis makanan yang sangat dianjurkan karena dari beberapa jenis makanan yang tadi saya sebutkan, ini salah satu jenis makanan yang sangat lebih jangka waktu penyimpanannya lebih lama seperti itu, bisa 2 sampai 3 tahun tergantung dari jenis makanan kaleng itu sendiri. Nah, jadi selain lebih lama untuk disimpan, jenis makanan kaleng ini juga untuk proses penyajiannya juga lebih mudah gitu. Misalnya dengan menggunakan microwave atau misalnya dimasak ulang menggunakan kompor api gitu, panas api. Jadi kita cukup melihat cara penyajiannya di masing-masing kemasan dari makanan kaleng tersebut. Jadi lebih mudah lah gitu. Selain penyimpanannya lebih lama, cara penyajiannya juga tidak terlalu sulit. Nah, dari makanan-makanan tersebut mungkin ada yang beberapa orang bilang kita tidak terlalu bisa melakukan penyimpanan dalam jumlah banyak atau tidak mempunyai dana yang lebih banyak sehingga kita tidak bisa terlalu membeli dalam jumlah besar seperti itu. Nah, ini ada cara-cara yang sedikit bisa lebih menghemat atau mengeluarkan jumlah dana kita yang terbatas begitu, yaitu misalnya kita sering konsumsi makanan dalam bentuk nasi seperti itu. Nah, kita bisa membuat dalam bentuk bubur. Jadi misalnya selain makanan dalam bentuk bubur itu lebih mudah dicerna oleh tubuh kita, bisa makanan dalam bentuk bubur ini juga bisa membuat kita lebih berhemat seperti itu. Misalnya contoh, kita dengan mengkonsumsi nasi biasanya mungkin dalam 1 minggu bisa 5 kilo. Nah, jika kita membuat dalam bentuk bubur, kita bisa mengkonsumsinya ya mungkin sekitar 1 minggu sekitar 3 kilo gitu. Jadi menghemat sekitar setengah dari jumlah yang biasa kita keluarkan atau kita gunakan seperti itu. Nah, jadi biasanya kan rasa bubur tuh agak sedikit mungkin tawar. Nah, kita bisa tambahkan mungkin dengan telur ayam atau dengan jenis sayuran. Nah, jika lebih ingin berhemat lagi, kita bisa menambahkan dengan sedikit garam atau sedikit gula, hanya untuk lebih memberikan rasa pada bubur tersebut gitu, tergantung dari pilihan kita lah. Nah, kemudian yang selanjutnya
ini sedikit memang membutuhkan upaya dari kita sendiri ya. Jadi selain yang tadi itu kan mengeluarkan cost atau biaya. Nah, ini ada cara yang lebih lebih sedikit, agak lebih susah tapi mengeluarkan biayanya lebih sedikit gitu. Jadi misalnya di rumah kita mempunyai pekarangan atau tanah yang tidak digunakan, itu artinya pekarangan yang tidak digunakan lah, seperti itu. Nah, kita bisa menanam di situ, misalnya menanam jenis umbi-umbian gitu kan. Jadi bisa ditanam jenis sayur-sayuran. Jadi kita tidak perlu lagi ke pasar untuk belanja atau ke supermarket untuk belanja. Jadi kita lebih mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Itu juga sangat membantu. Yang paling terpenting adalah kita harus menghilangkan ego kita dan dapat mengurangi jumlah porsi makanan. Misalnya biasanya kita makan dalam satu hari mungkin 4 kali, ya kita bisa makan 3 kali dengan jumlah porsi yang lebih sedikit dari daripada yang biasanya kita konsumsi, seperti gitu. Misalnya mungkin kita makan 4 sendok nasi, ya kita bisa makan mungkin cukup 3 sendok atau 2 sendok nasi. Atau kita bisa menerapkan seperti yang pemerintah anjurkan atau dokter anjurkan, makan sebelum kenyang gitu. Maksudnya makan selesai makan sebelum kenyang. Jadi jangan terlalu makan sampai kekenyangan, seperti gitu. Itu juga salah satu cara agar lebih menghemat gitu. Selain Anda menghemat buat diri Anda, dan makanan yang lain tuh bisa dibagikan kepada keluarga-keluarga yang lain gitu, atau keluarga Anda sendiri kan, itu lebih bagus. Nah, itu mungkin sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua yang sedang mengurangi rutinitas keluar rumah. Yang pertama kita harus lakukan stay at home. Tetap gunakan masker, apapun jenis maskernya, jenis masker kain atau jenis masker apapun. Selain itu bisa menghindarkan kita dari virus di luar, kita juga bisa menghindarkan virus. Jika kita sudah terkena virus, kita bisa menghindarkan untuk penyebarannya kepada orang lain, seperti itu. Gunakan jaket, gunakan celana panjang atau pakaian yang panjang, gunakan kacamata bila perlu, jauhi kerumunan orang, selalu waspada, karena semakin Anda waspada, Anda dapat menjaga diri dan keluarga yang Anda cintai. God bless you. Bye bye.